Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bella Febrianti dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2312140006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam dengan judul Sejarah Perkembangan Bani Umayyah. Baiklah, simak sejarah berikut ini. Iya, maaf ya tadi ngomongnya Bani Umayyah. Sebenarnya ini kita akan membahas perkembangan Bani Abbasiyah. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pada paham dengan Bani Abbasiyah? Oke, langsung saja kita akan membahas perkembangan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam. Mereka memperluas wilayah kekuasaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya, serta menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual dan perdagangan yang berpengaruh. Namun, mereka juga mendalami konflik internal dan penurunan kekuasaan seiring berjalannya waktu. Awal mula, Kekhalifahan Abbasiyah berawal dengan pemberontakan Abbasiyah terhadap Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Mereka mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti baru dengan ibu kota di Baghdad. Ekspansi dan puncak kekuasaan di bawah pemerintahan awal mereka, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami ekspansi wilayah yang signifikan hingga mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Mereka pemerintah dari Persia ke bagian utara Afrika dan Spanyol. Pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Baghdad menjadi pusat intelektual dan kegiatan budaya yang sangat penting pada masa itu. Penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Romawi, serta penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan matematika berkembang pesat di bawah Kekhalifahan Abbasiyah. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi Kekhalifahan Abbasiyah berkembang melalui perdagangan yang aktif di wilayah Asia Barat dan Tengah. Kekayaan dan perdagangan dan pajak dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan budaya. Krisis penurunan kekuasaan. Meskipun mencapai puncak kejayaan pada masa awal, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami penurunan kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, konflik internal, perpecahan politik, dan serangan dari bangsa asing seperti Mongol menyebabkan kemerosotan kekuatan dan akhirnya kejatuhan Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258 ketika Baghdad direbut oleh bangsa Mongol. Bani Abbasiyah yaitu Bani Abbasiyah adalah dinasti yang berkuasa dalam dunia Islam dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Dinasti ini berakar dari dinasti Abbasiyah yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan mereka terhadap Bani Umayyah pada saat itu pemerintah dimulai dari perlawanan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan politik dan administratif Bani Umayyah, seperti kelompok-kelompok Arab dari Irak, Persia, dan Khurasan. Pemberontakan tersebut mencapai puncaknya pada pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi, di mana Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah. Setelah kemenangan tersebut, Bani Abbasiyah mendirikan kekhalifahan baru dengan ibu kota di Baghdad, yang menjadi pusat kegiatan politik, budaya, dan ilmiah pada masa itu. Mereka mengklaim legitimasi mereka berdasarkan garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan menggunakan penyebaran Islam sebagai dasar untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Kekhalifahan Abbasiyah awalnya dikenal sebagai toleransi agama, peningkatan itu pengetahuan dan budaya, serta ekspansi wilayah yang luas. Namun seiring berjalannya waktu, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami perpecahan internal dan serangan dari luar yang menyebabkan penurunan kekuasaan mereka. Meskipun demikian, warisan intelektual, budaya, dan politik Bani Abbasiyah tetap memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan dunia. Oke, selanjutnya kita akan bahas sejarah awal kemunculan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dapat ditelusuri kembali pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dinasti sebelumnya yang memerintah dunia Islam. Pada abad ke-8 Masehi, kebijakan-kebijakan diskriminatif dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah, terutama terhadap kelompok Arab non-Quraisy dan pendukung keluarga Ali, memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Muslim. Pada saat yang sama, keluarga Abbas yang merupakan cabang dari keluarga Nabi Muhammad SAW mulai membangun basis dukungan di wilayah Khurasan.
di wilayah timur Persia pada tahun 744 Masehi. Seorang tokoh bernama Abu Muslim mulai memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah atas nama keluarga Abbas. Pemberontakan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran Zab di dekat sungai Zab di Irak, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim berhasil mengalahkan pasukan Bani Umayyah. Ini mengakibatkan pembunuhan khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan II, dan pengungsiannya ke wilayah barat daya, di mana dia kemudian tewas. Setelah kemenangan di pertempuran Zab, kekhalifahan baru, Kekhalifahan Abbasiyah, didirikan dengan ibu kota di Baghdad. Al-Safah, anggota keluarga Abbasiyah, diangkat sebagai khalifah pertama dari dinasti baru ini. Inilah awal mula dari masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang berlangsung hingga berabad-abad berikutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas sejarah awal penaklukan Kekhalifahan Umayyah. Bagaimana sejarahnya? Mari kita dengarkan. Pemunculan Kekhalifahan Bani Abbasiyah terkait dengan penurunan kekuasaan dan akhirnya menaklukkan Kekhalifahan Umayyah yang sedang berkuasa pada saat itu. Sejarah awal penaklukan tersebut dapat dirunut kembali ke awal abad ke-8 Masehi. Pada masa itu, Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus telah memerintah sebagian besar di dunia Islam. Namun, pemerintahan Umayyah diwarnai dengan kontroversi, ketidakpuasan, dan pemberontakan di berbagai wilayah, termasuk di Khurasan di wilayah timur Persia. Salah satu pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan Abu Muslim di wilayah Khurasan. Abu Muslim seorang aktivis politik yang menentang kebijakan dan pemerintahan Umayyah. Berhasil memimpin pemberontakan yang cukup besar melawan pemerintahan Umayyah. Dia menemukan dukungan yang kuat di antara pendukung keluarga Abbas yang merupakan cabang dari keluarga Nabi Muhammad SAW, dan juga di antara kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan Umayyah. Puncak pemberontakan terjadi pada tahun 750 Masehi dalam pertempuran Zab, di mana pasukan Abu Muslim berhasil mengalahkan pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Marwan II, khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Marwan II melarikan diri, tetapi kemudian ditangkap dan dibunuh. Dengan demikian, pemerintahan Umayyah berakhir dan pemerintahan Abbasiyah dimulai. Selanjutnya kita akan membahas penobatan kekhalifahan pertama Al-Abbasiyah, Al-Safah, yang nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Dia menjadi khalifah setelah kemenangan besar dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi, yang menandai akhir dari kekuasaan Umayyah dan awal dari kekuasaan Abbasiyah. Setelah kemenangan tersebut, Al-Safah secara resmi dinobatkan sebagai khalifah di kota Al-Anbar di Irak pada tahun 750 Masehi. Penobatan ini menandai awal dari masa pemerintahan Al-Abbasiyah dan pembentukan kekhalifahan baru dengan ibu kota di Baghdad. Sebagai khalifah pertama, Al-Safah berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat otoritas Abbasiyah di wilayah yang baru yang dikuasai. Dia juga menghadapi tantangan dalam menangani pemberontakan dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kekuasaan baru. Meskipun masa pemerintahannya singkat karena meninggal dunia hanya 2 tahun setelah penobatannya pada tahun 754 Masehi, Al-Safah berperan penting dalam memulai dinasti Abbasiyah dan menetapkan dasar-dasar kekuasaan yang akan diteruskan oleh khalifah-khalifah Abbasiyah berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masa kekhalifahan awal Bani Abbasiyah, kebijakan politik dan administrasi. Pada masa kekhalifahan awal Bani Abbasiyah, kebijakan politik dan administrasi mereka banyak dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperkuat otoritas mereka serta mempertahankan stabilitas dalam kekhalifahan yang baru berdiri. Mereka mengadopsi sistem administrasi yang sudah ada dari dinasti sebelumnya, seperti Kekaisaran Romawi Timur dan Sasaniyah, serta mengembangkannya dengan penambahan elemen-elemen baru, seperti pembentukan institusi-institusi administrasi yang lebih efisien dan peningkatan penggunaan birokrasi untuk memerintah wilayah yang luas. Politik luar negeri, mereka cenderung agresif dengan ekspansi wilayah ke arah timur dan barat, serta penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai sebelumnya. Selain itu, mereka juga mengambil langkah-langkah untuk memperluas pengaruh Islam melalui penyebaran agama dan budaya. Selanjutnya yaitu ada puncak kekuasaan Al-Abbasiyah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Baik, kita bahas materi kali ini.
Masa puncak kekuasaan Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid yang berlangsung dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah Abbasiyah. Di bawah pemerintahannya, kekhalifahan mencapai puncak kejayaan politik, budaya, dan ekonomi. Kekuasaan Harun al-Rasyid ditandai oleh stabilitas dalam kekhalifahan, ekspansi wilayah yang berhasil, dan kemakmuran ekonomi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang memperluas wilayah kekhalifahan melalui kampanye militer yang sukses, seperti penaklukan wilayah Kaukasus dan Asia Tenggara. Di bidang budaya, masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan, ilmu pengetahuan, dan seni di dunia Islam, dengan dukungan yang besar bagi para ilmuwan, filsuf, dan seniman. Namun, meskipun Harun al-Rasyid seringkali dipuja sebagai pemimpin yang agung, masa pemerintahannya juga diwarnai oleh konflik internal, terutama perseteruan antara kedua putranya. Al-Amin mengguncang fondasi kekhalifahan setelah kematiannya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kehidupan intelektual di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Kehidupan intelektual ini sangatlah berkembang dan beragam. Abbasiyah menjadi pusat kegiatan intelektual, ilmiah, dan budaya yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di dalam dunia Islam dan di luar wilayah kekhalifahan tersebut. Beberapa ciri penting dari kehidupan intelektual di bawah kekhalifahan Abbasiyah termasuk pusat pembelajaran. Maksudnya itu dari pusat pembelajaran ini adalah kekhalifahan Abbasiyah mendukung pendirian universitas dan perpustakaan besar seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Institusi-institusi ini menjadi pusat pembelajaran yang menarik para cendekiawan dan dari berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, kedokteran, dan sastra. Terjemahan dan penyelidikan ilmiah. Maksudnya itu adalah para cendekiawan Abbasiyah memainkan peran penting dalam menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Latin, Persia, Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Hal ini membuka akses terhadap pengetahuan kuno bagi dunia Islam, serta mendorong perkembangan penelitian ilmiah di berbagai bidang. Yaitu selanjutnya ada filsafat dan teologi. Maksudnya adalah masa kekhalifahan Abbasiyah melihat perkembangan pesat dalam filsafat Islam, terutama dengan munculnya aliran-aliran seperti falsafah, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Selain itu, diskusi teologis tentang keyakinan-keyakinan fundamental dalam Islam juga menjadi fokus utama para cendekiawan. Ilmu pengetahuan dan matematika. Maksudnya adalah matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu alam lainnya berkembang pesat di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Cendekiawan seperti Al-Khawarizmi membuat kontribusi penting dalam mengembangkan aljabar dan matematika. Selanjutnya ada sastra dan puisi. Sastra Arab berkembang pesat di bawah kekhalifahan Abbasiyah dengan karya-karya penting dalam bidang puisi, prosa, dan dramaturgi. Secara keseluruhan, Khalifah Abbasiyah menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangsang kegiatan intelektual yang beragam, yang memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam. Selanjutnya itu ada peran pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah. Oke, kita akan jelaskan, yaitu Baitul Hikmah adalah yang artinya rumah kebijaksanaan, sebuah institusi penting dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah, berlokasi di Baghdad. Bait al-Hikmah didirikan pada abad ke-9 oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Peran Bait al-Hikmah sangatlah signifikan. Pertama, itu perannya ada sebagai pusat pembelajaran multidisiplin, yang artinya Bait al-Hikmah menjadi pusat bagi pembelajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, sastra, dan filsafat. Para cendekiawan dari berbagai latar belakang budaya dan agama berkumpul di sana untuk bertukar ide dan pengetahuan. Peran yang kedua yaitu ada terjemahan karya-karya klasik. Maksudnya adalah salah satu kegiatan utama di Bait al-Hikmah adalah terjemahan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Ini memungkinkan akses lebih luas terhadap pengetahuan kuno bagi dunia Islam, serta memfasilitasi perkembangan penelitian ilmiah di dalamnya.
Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan warisan dan pengaruh. Di sini ada warisan ilmiah, budaya, dan arsitektur Abbasiyah. Mari kita jelaskan, pada masa Bani Abbasiyah, warisan ilmiah, budaya, dan arsitektur sangat kaya dan berpengaruh. Di bidang ilmiah, Bani Abbasiyah melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan dari masa-masa sebelumnya, terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Mereka menerjemahkan banyak karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, memfasilitasi penyebaran dan pertukaran pengetahuan. Dalam hal budaya, Bani Abbasiyah menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting, dengan Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual dan perdagangan yang ramai. Mereka mendukung perkembangan sastra, puisi, dan seni, serta mempromosikan toleransi agama yang memungkinkan berbagai budaya dan agama untuk berkembang. Di bidang arsitektur, Bani Abbasiyah terkenal karena penciptaan bangunan megah seperti Masjid Agung, Samara, dan Masjid Agung Kufah. Mereka menggabungkan elemen-elemen arsitektur dari berbagai kebudayaan yang mereka taklukkan, menciptakan gaya unik yang dikenal sebagai arsitektur Abbasiyah. Nah, di sini juga ada pengaruh Abbasiyah dalam sejarah Islam dan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara Islam dan dunia. Berikut beberapa contohnya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Abbasiyah menjadi masa emas bagi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Mereka menerjemahkan banyak karya klasik dari bahasa Yunani ke bahasa Arab yang membantu dalam penyebaran pengetahuan klasik ke dunia Islam. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad didirikan di bawah pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan budaya dan bahasa Arab. Era Abbasiyah juga menyaksikan pertumbuhan budaya dan bahasa Arab. Mereka menjadi patron bagi sastra, puisi, dan seni, serta mempromosikan pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan sastra yang dominan. Yang ketiga ada pemugaran sistem administrasi. Abbasiyah juga membawa reformasi dalam sistem administrasi dengan memperkenalkan konsep birokrasi yang lebih efisien. Ini membantu dalam pengelolaan kerjaan yang lebih besar dan kompleks. Dan yang keempat ada pengembangan arsitektur. Maksudnya adalah gaya arsitektur Abbasiyah yang mencampurkan elemen-elemen dari budaya yang berbeda, memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan arsitektur Islam. Bangunan-bangunan megah seperti masjid dan istana yang dibangun selama periode ini tetap menjadi contoh penting arsitektur Islam hingga hari ini. Yang keempat ada pertukaran budaya. Kekhalifahan Abbasiyah berada di persimpangan rute perdagangan penting, memungkinkan pertukaran budaya antara timur dan barat. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran ide, budaya, dan perdagangan yang luas. Yang kelima, ada pertukaran hukum Islam. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, pengembangan hukum Islam terus berlanjut. Karya-karya besar dalam hukum Islam seperti Al-Mutawwa, karya Imam Malik, dan Al-Mabsut, karya Imam Saraki, merupakan hasil dari masa Abbasiyah. Nah, itu penjelasan tentang materi sejarah perkembangan Bani Abbasiyah. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti dan bisa mengamalkannya kepada yang lain. Karena satu ilmu saja bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kalian. Tetap semangat belajar dan semoga kalian lebih memahami lagi tentang sejarah-sejarah kita pada zaman dahulu, tentang nabi, tentang banyak ya pokoknya. Oke, terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.